Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan insya Allah menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat, inspiratif, dan penuh nilai kebaikan. Sekarang, mari kita mulai videonya. Disiplin adalah fondasi yang membedakan antara keinginan dan pencapaian, antara mimpi dan kenyataan. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang menetapkannya menjadi kenyataan. Bukan karena mereka kurang berbakat atau kurang beruntung, tetapi karena mereka belum membangun satu kemampuan yang menjadi inti dari segala keberhasilan. Disiplin yang sistematis. Disiplin tidak datang dari dorongan sesaat, melainkan dari struktur yang sengaja dibangun. Sebuah sistem yang memandu seseorang untuk tetap bertindak, bahkan ketika motivasi sudah memudar. Motivasi adalah percikan, tetapi disiplin adalah mesin yang membuat seseorang terus bergerak tanpa henti. 1. Dimulai dari kesadaran dan tujuan yang jelas. Segala bentuk disiplin bermula dari satu titik, kesadaran akan tujuan. Seseorang harus mengetahui apa yang ingin ia capai, mengapa tujuan itu penting, dan apa yang akan ia peroleh ketika berhasil meraihnya. Tanpa tujuan yang jelas, disiplin hanya terasa sebagai beban. Tujuan yang jelas bukan hanya menjadi petunjuk arah, tetapi juga menjadi alasan moral dan emosi. Ketika seseorang lelah, kecewa, atau kehilangan semangat, ia dapat kembali melihat tujuannya sebagai pengingat bahwa perjalanan ini memiliki makna yang besar. 2. Membentuk aturan pribadi yang tegas. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menciptakan aturan pribadi. Aturan ini seperti pagar yang menjaga seseorang tetap berada di jalurnya. Contohnya, bekerja pada jam tertentu, membatasi distraksi, menyelesaikan pekerjaan harian, atau mengatur waktu istirahat. Aturan-aturan ini tidak harus banyak, tetapi harus konsisten. Sedikit aturan yang dijalankan setiap hari jauh lebih kuat daripada banyak aturan yang hanya berjalan seminggu. Aturan inilah yang membentuk karakter dan arah tindakan seseorang. 3. Membiasakan pengulangan tanpa jeda. Disiplin tidak terbentuk dari tindakan besar, tetapi dari pengulangan hal-hal kecil. Setiap langkah kecil yang diulang-ulang memperkuat kebiasaan, memperluas kemampuan, dan memperhalus karakter. Pengulangan juga membangun daya tahan mental, karena setiap hari seseorang belajar untuk patuh terhadap keputusan yang telah dibuatnya sendiri. Dalam proses ini, seseorang tidak dituntut untuk sempurna. Yang terpenting adalah kembali setiap kali gagal. Disiplin bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi milik mereka yang selalu bangkit. 4. Mengelola gangguan dan godaan. Sistem disiplin tidak akan berjalan tanpa kemampuan untuk mengelola distraksi. Godaan bisa datang dari dalam diri, seperti rasa malas, keinginan menunda, atau perasaan bosan, dan dari luar diri, seperti hiburan, ajakan, atau tekanan sosial. Karena itu, disiplin mengharuskan seseorang membangun lingkungan yang mendukung, menjauhkan hal-hal yang menghambat fokus, mengatur ruang kerja, atau menata jadwal. Sebuah sistem tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga mengelola keadaan sekitar agar tidak mengganggu alur kerja. 5. Evaluasi yang teratur dan jujur. Sistem disiplin yang baik selalu menyertakan evaluasi. Evaluasi adalah momen ketika seseorang berhenti sejenak untuk melihat apa yang telah ia jalankan. Apakah langkah-langkahnya efektif? Apakah ada kebiasaan yang perlu diperbaiki? Apakah sistemnya perlu ditambah atau disederhanakan? Tanpa evaluasi, seseorang mungkin bekerja keras tetapi bergerak ke arah yang salah. Evaluasi membantu menata ulang strategi dan memastikan bahwa setiap upaya benar-benar membawa seseorang mendekati tujuannya. 6. Komitmen sebagai sumber kekuatan mental. Disiplin tidak mungkin hidup tanpa komitmen. Komitmen adalah janji seseorang kepada dirinya sendiri bahwa ia tetap melangkah, meskipun jalan terasa berat. Komitmen mengajarkan seseorang untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Inilah kekuatan sejati dari disiplin. Ia tidak mengandalkan emosi sesaat, tetapi berdiri di atas keinginan mendalam untuk tumbuh, menjadi lebih baik, dan meraih sesuatu yang bermakna.
7. Disiplin sebagai identitas, bukan sekadar kebiasaan. Ketika seseorang menjalankan sistem disiplin secara terus-menerus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Disiplin berubah menjadi identitas. Ia tidak lagi sekadar kebiasaan harian, tetapi menjadi bagian dari jati diri. Seseorang tidak lagi merasa terpaksa disiplin. Ia menjadi orang yang memang disiplin. Saat itulah kehidupan berubah. Pekerjaan menjadi teratur, hasil menjadi lebih baik, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan impian-impian besar perlahan mendekat satu persatu. Disiplin sistematis bukanlah jalan cepat, tetapi jalan pasti. Ia dibangun dari tujuan yang jelas, aturan pribadi yang tegas, pengulangan yang konsisten, pengelolaan distraksi, evaluasi yang jujur, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dengan sistem ini, setiap orang dapat mengubah hidupnya, pelan namun pasti, menuju potensi tertinggi yang ia miliki. Sahabat semua, pada akhirnya, disiplin bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita ingin menjadi. Setiap langkah kecil yang kita ulangi, setiap keputusan yang kita pertahankan, dan setiap komitmen yang kita jaga, semuanya membentuk masa depan kita. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap disiplin, dan terus melangkah menuju versi terbaik dari diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.